Kalau kita ngomong surga dan neraka ya percaya Yesus atau enggak. Tapi kalau kamu apakah dia benar-benar pengikut Kristus atau tidak? Gitu. Ya kita lihat dari buahnya. Halo guys, welcome back with us di sini. Kembali lagi bersama kita di BTL Between the Lines. Nah, hari ini ada bersama dengan saya Bapak Denny Susatro sebagai kepala. Akhirnya kembali lagi Bapak ya. Memang sering muncul ya sudahnya. Zoro. Waduh, kok kayak mafia gitu. Halo, Itu Nadis betul ya. sekali. Oke ya. Oh iya. Wah, ini ada kacamataku. Ku lepas kacamata. Oke. Intinya kacamata. Mama udah. Lama-lama aku apal. Lama-lama aku apal deh. Mohon maaf ya. Kok rasanya terlalu sering gitu. Wah, Kak. Gimana kabarnya Ko Denny hari ini? Lalu baik, Sehat-sehat? lebih sehat. Guys, kok tadi tuh denger kayak, lagi menikmati liburan. Liburan apa? Kan libur kan? Enggak dong. Oke. Iya sih nggak banyak kerja sih. Nah, Nggak salah. memang sudah waktunya gembala kita ini butuh istirahat, betul. Ya, selalu berharap seperti itu. Apalagi tadi dengar berita, oh enggak ya? Jangan itu. Kita apa? Yang 80 jam. Jangan deh. Oke. Mari kita sama-sama doakan kembali kita selalu sehat ya guys ya. Amin. Nah, hari ini kita membahas topik yang cukup menarik, tapi apa ya? Topiknya kita ini selalu menarik, cuman yang kali ini kayak beda gitu loh. Beda gak sih? Kenapa? Kayak apa ya? Dari baca thumbnailnya aja tuh kayak langsung apa nih? Waduh, kok gini ya? Apa ya? Cukup menusuk ya. Waduh, apa tuh? Nah, kira apa ya? Nah, nanti thumbnailnya bisa kalian baca sendiri lah ya. Itu kan kalian pasti ngeklik ini karena thumbnailnya. Waduh. Nah, makanya kalian jangan lupa share sebanyak-banyaknya video yang sudah kita siapkan hari ini. Jangan lupa di-share episode hari ini tentunya supaya teman-teman kalian ini bisa sama-sama dapat something dari apa yang sudah kita siapkan. Dan jangan lupa klik subscribe dan loncengnya yang terutama loncengnya ya guys. Waduh, Kalian lonceng. dapat notifikasi video terbaru. Oke, nah itu saja iklannya sedikit ya. Oh, iklannya. Ada iklan lewat tadi tiba-tiba. Nah, jadi hari ini kita bakal membahas tentang apa ya? Kalian beneran Kristen kan sih? Waduh. Kok beneran Kristen kan sih? Aduh. Kalau bayangin deh. Kristin. Aduh, beda cerita sudah. Ah? Saya Kristin. Oh, salah ya. Beda dong. Oh, beda. Coba bayangin deh, Koko tiba-tiba ditanyain orang gitu. Koko beneran Kristen tak? Waduh. Terus orang enggak. Waduh. Langsung sama sudah. Juga ikut ya. Terima kasih ya guys. Terima kasih atas yang sudah menonton hari ini. Tak terus. Tak dikduk langsung. Wah, berarti selama ini Waduh, selama ini aliran apa tuh yang Koko ikuti? Waduh. Aduh. Bersama pasukan. Wah, Kak.
Tapi bayangin gak sih kayak kok tiba-tiba ditanyain gitu. Rasanya gimana? Ngepo amat lo gitu. Gimana? Tapi tahu gak sih kok? Fun fact-nya lo. Ya. Gak semua orang Kristen itu beneran Kristen. Waduh. Orang yang tahu ini kayak, loh, KTP ku Kristen nih. KTP ku Kristen ya. Ya lu peduli. Takutnya dia nggak peduli, gak apa-apa, terserah Kristen lagi cuma. Iya lagi. Wah. Ya. Iya sih, cuman kayak zaman sekarang ini kayak, ya peduli gak peduli guys. Mau mati aja baru. Oh iya, aku percaya Yesus begitu. Definisi apa? Apa namanya? Udah kaya raya, gitu kan? Tua happy, gitu. Tua happy apa? Muda happy, tua kaya raya, gitu kan? Mati masuk surga, gitu. Iya Prinsip orang zaman dulu kan gitu. Muda happy, gitu kan? Iya. Kaya raya, mati masuk surga. Aduh, kayak gitu enak gak sih kayak wah kok udah foya-foya terus nih tuannya semakin dekat dengan Tuhan. Sering gak sih orang kayak gitu. Tapi ngangkat tangan nih angin kretek ngono, bingung guys. Iya, oke. Tapi justru aku memang pernah sih denger orang ngomong kayak, aku muda mau ngejar kekayaan dulu, mau happy dulu, mau ngejar penuhi tujuanku dulu, penuhi mimpiku dulu. Terus begitu tua baru melayani fokus dengan Tuhan kayak, oke. Pakai apa? Pakai kursi roda atau ya apa? Lalu umur 90 ya apa? Nah, itu kan masalahnya. Kan menghina, cuma maksudnya ya boleh melayani 90 tahun boleh, tapi kalau startnya di situ kan susah dengan tenaga yang minim kan. Ya tapi kayak beda gak sih kalau disengajakan dengan yang baru kenal Tuhan di umur masa tua ya, beda gak sih? Beda. Iya, disengajakan gitu kan yo apa hukumnya? Siap-siap aja nanti keretak nunggu ini. Gak murah. Iya kan, masalahnya ini kan kayak misalnya dengan konteks masih maksudnya dengan tidak pernah melayani, nggak pernah apa dan lain-lain, terus tiba-tiba melayani gitu. Nah iya. Gak bayang dah. Gak bayang. Dan juga misalnya gitu kalau memang disengajakan perjalanannya juga panjang kan sih. Belum salah jalan lah, belum ya. Kepahitan lah, waduh tambah gak jadi. Nah, iya nanti dia malah mero-mero, aduh tambah wes aku menikmati yang ada di dunia. Masuk rata ya gak mau sungguh-sungguh sama Tuhan, bener angel bunyi ini ya, kita gak bisa judgement, cuman ya gak percaya Tuhan sungguh-sungguh ya. Nah iya makanya susah kalau udah ketemu orang begitu. mau ngomong pun kayak ngajak, aduh ayolah pelayanan, ya takut salah jari. Loh iya gak sih misalnya kayak ayo wis jangan fokus dengan kekayaan, kamu fokus dengan Tuhan gitu, nanti kesannya di mereka kayak loh kamu berarti menghalangi mimpiku. Susah kan. Angel bumbu wis pakai bumbu apa ya, barbecue, bumbu balado, aduh enak lagi. Kok pengen nyemil ya malam-malam tuh. Mana ada lagi kerupuk sebelah Rafael. Ada aku nyemil Pak. Ya bekerja itu butuh 9. Kerja butuh 9. Nah, tapi ya itu sih kok kayak gak semua orang Kristen itu beneran Kristen. Ada yang kayak ngerasa KTP ku lo Kristen, aku lo Kristen dari lahir, aku sudah lama Kristen. Tapi orang yang gitu-gitu itu beneran Kristen gak sih?
kan banyak tuh yang petantang-petenteng. Aku lo udah lama. Aku udah 50 年, waduh. Waduh. Ngerti gak? Apa ya, ada yang ngerasa kayak aku loh sudah 30 tahun, aku sudah 50 tahun jadi Kristen, sudah pasti Kristen aku. Tapi valid gak? Ya sebenarnya kalau kita ngomong tentang kekristenan itu kan bukan tentang umur ya, tapi maksudnya ya umur itu menjadi patokan kita. Oh, kita udah lama ikut Kristus ya. Ya itu untuk sebagai satu reminder bahwa kita ikut Tuhan udah lama. Oke lah, maksudnya ya nggak apa-apa ya. Ya kamu mau ngerasa udah lama ya, sungguh-sungguh ikut Tuhan ya bagus. Berarti kan kayak kamu norek ke belakang Tuhan itu baik gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau sebagai standarisasi ya sebenarnya beda. Maksudnya kalau yang kehendak Tuhan, apa yang Tuhan ngomong di Alkitab kan apapun dia tentukan gitu loh. Maksudnya intinya bahwa kalau kita ngomong di Alkitab tuh, kita ngomong standarisasi kekristenan itu sungguh-sungguh atau enggak, itu kan dari Roma ya. Roma itu berkata bahwa kamu tidak mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh atau enggak, dari mulutmu dan kelakuan hatimu. Jadi kalau misalnya kalian ngomong iya ya kita Kristen apa lama kayak gitu, nah kita lihat dulu gitu loh, karena kalau kita ngomong hari ini, contoh banyak kasus contoh ya. Contohnya kalau misalnya kita ngomong, oh aku bapaknya si ini gitu ya, misalnya aku anaknya presiden, pasti kan kelihatan ya, maksudnya buahnya itu kelihatan gitu. Misalnya dijaga pasukan khusus gitu, penjaga khusus lah, aljugu ya gitulah dan lain-lain. Jadi maksudnya kelihatan gitu, ada penjaga ketatnya, protokolnya, oh memang kelihatan gitu kamu anaknya presiden gitu. Nah gitu. Jadi maksudnya sebenarnya dalam kekristenan juga gitu sih. Maksudnya kalau misalnya kita ngomong aku Kristen benar-benar, tapi ya catat dulu, datang gereja cuman bondar-bandir, ini cuma mondar-mandir doang, pokoknya ngasih persembahan, pokoknya sudah datang gereja bener-bener, itu nggak menunjuk no kayak gitu. Bahkan saat teduh pun nggak menunjukkan gitu loh, nggak ada takaran sungguh-sungguh apakah itu Kristen bener-bener atau enggak gitu loh. Gitu. Karena bagiku sungguh-sungguh itu ketika kita ya hidup semakin dekat dengan Tuhan gitu. 2 Korintus 5:15 ngomongnya ya hidup kita bukan untuk kita lagi, tapi untuk membangkitkan kita, yang artinya ya ngomong tentang bagaimana ya kita hidup itu siapa sekarang gitu loh. Jadi kalau kita ngomong hari ini, oh aku Kristen beneran atau enggak gitu ya, simpel aja ya, apa waktumu kamu buang untuk Tuhan gitu, tanda kutip buang untuk Tuhan gitu. Bos ya kata ini sensitif ya, tapi mau siapkan untuk Tuhan gitu. Ya. Atau misalnya maksudnya ya apa gitu ya, kita lihat aja, kita tanya ya bagaimana saat teduhmu gitu. Bagaimana kesehatan saat teduhmu, bagaimana kamu ngandolno Tuhan, semua itu kelihatan dari Filipi pernah ngomong, kerjakanlah keselamatanmu dengan cara apa? Menghasilkan buah. Jadi kalau kita ngomong apakah kamu Kristen benar-benar, ya kita nggak pernah tahu, iya kan? Sebenarnya dia dalam patokannya. Ya patokannya cuma satu, kamu sungguh-sungguh dengan Kristus atau enggak. Gitu, patokannya kamu dekat dengan Tuhan atau tidak. Yang bisa judgement hanya Tuhan toh. Ya. Kalau memang hari ini kita ngerasa bahwa oh pokoknya sudah ke gereja, pokoknya sudah begini, pokoknya sudah datang special event gereja, ikut komsel, bahkan kelihatannya pelayanan, itu ya belum tentu sebeneran. Karena kan tapi kan apa ya, kan anggapannya gini, aku kan contoh ya yang sudah lama jadi Kristen. Aku kan sudah lama, aku kan sudah kenal Yesus ini apa. Kan gini, kalau teman-teman contoh deh, kan ini juga ada hubungannya dengan relationship kan, hubungan, ya toh.
Nah, contoh, aku kenal Koko selama 30 tahun. Oh, berarti kan sudah membuktikan, wah aku ini udah 30 tahun, udah kenal. Loh, berarti sama gak sih konsepnya? Kan aku Beda sudah dong. kenal. Jauh beda lah. Maksudnya kalau hari ini aku kenal ya, aku ya kenal presiden kita. Gitu. Kalau aku kalau datang ya pasti juga dia ramah, iya dong. Gitu. Gak mungkin datang di kaplok. Iya, nggak mungkin dong. Sama aku ikuti protokol loh ya, protokolnya mereka ya. Maksudnya ya sama, kan bisa ketemu gubernur apa mereka atau wali kota yang paling cerdas deh. Pasti kita disambut lah. Gitu. Saya tetap baik gitu loh, event apapun terjadi tetap baik gitu. Entah itu ya apa konsepnya ya baik gitu. Jadi maksudnya aku kenal iya, tapi aku akrab nggak kayak gitu. Maksudnya kelihatan nggak? Maksudnya kita nggak bisa bohong bahwa kekristenan itu nggak. Jadi justru apa ya? Kayak kita ngerasa sekarang, oh pokoknya kok saat dari sekarang itu kayak downgrade gitu loh. Gitu. Jadi standar kekristenan mereka ini cuma berpikir, oh aku udah satu lancar, aku udah baca Alkitab, aku udah berapa. Tapi Firman berkata bahwa apakah Firman itu hidup di dalammu dan kamu hidup di dalam Firman. Itu dulu standarnya. Ya kan standarnya kan cuma yang bisa melihat kita sungguh-sungguh dengan Tuhan itu kan cuma Tuhan yang bisa judgment dan yang bisa menilai adalah diri kita sendiri apa kita sedang jauh dengan Tuhan atau tidak. Itu pun tidak valid. Kayak gitu loh. Karena kita sering asumsi gitu, oh aku dekat dengan Tuhan kok, ya tapi ternyata jauh. Nah, iya, tapi gitu kayak susah gak sih kayak, oh ternyata aku selama ini jauh tuh. Kadang kan kayak nggak sadar gitu. Ya kalau ya sebenarnya gila, daripada kita capek-capek ngukur kita jauh atau enggak ya kita nggak pernah tahu kan. Ya ibaratnya sebenarnya kayak mirip kayak gini loh, maksudnya kayak kita deketin cewek ini kita ngerasa oh dia itu suka, kita menghalu gitu loh. Oh dia ketemu mendekat nih, ternyata enggak. Ya karena kita menghalu aja gitu kan. Tapi ya hal yang terbaik buat kita apa? Ya kita lakukan yang terbaik dan kita semakin pengen mendekat gitu aja kan. Kita dia judgementnya seperti apa? Ya Tuhan kan nggak seperti cewek itu ya, tapi ya bedanya ya kayak gitu. Tapi maksudnya bahwa ya Tuhan berkata dirimu, kok kamu mendekat, aku mendekat gitu kan. Nah, ya intinya bahwa kekristenan itu ngomong tentang bagaimana relasi gitu loh. Jadi bukan seberapa banyak kamu bisa lakukan gitu loh. Bukan seberapa banyak apa yang kamu berikan ke Tuhan. Kekristenan itu tentang Tuhan ke kita. Jadi apa yang telah Yesus lakukan buat kita? Apa yang Yesus sudah sayangi kita? Jadi semua tentang karena. And it's about love. Jadi tentang oh Yesus telah melakukan buat kita. Yesus ini di perjanjian baru itu ngomong tentang bagaimana Yesus ke kita gitu kan. Tuhan ke kita, Tuhan mati ke kita, Tuhan sayang sama kita, Tuhan apa. Jadi kalau kita ngomong oh kita pengen jadikan itu achievement ya percuma. Ini sebut tentang relasi kok. Gitu. Jadi kan tentang relasi kita nggak ngomong tentang dekat jauh untuk sebagai achievement atau kesombongan, tapi justru kita nggak akan melihat itu dekat atau enggak. Karena apa? Kita terus ya kalau kita sama teman kita mikir nggak oh hubungan kita lagi jauh, hubungan kita lagi dekat. Kan enggak. Gitu. Kalau kita sama harusnya enggak gitu ya. Soalnya karena kan tetap ada gak sih kayak oh ternyata aku sama dia sudah jauh. Oh iya, itu kalau sesekali it's okay untuk kita alarm. Iya dong. Nah, tapi sebenarnya simpelnya kayak gitu. Kalau kita ngomong hari ini yang saat teduh, bukti ini tuh banyak orang-orang yang korupsi juga baca Alkitab. Waduh. Banyak orang korupsi itu kan nggak selalu di tempat-tempat yang memang sensitif. Di perusahaan-perusahaan, di usaha kecil itu banyak loh. Betul, banyak. Kamu nyolong duitnya bosmu misalnya 5.000 di kasir, itu nggak korupsi namanya kan? Nyolong sudah. Tapi nyolongnya beda-beda ya kan? Iya. Markup misalnya, bukan korupsi. Markup yang tidak seharusnya gitu loh. Gitu. Dan dari maksudnya bahwa ya Kak Isa gitu loh, bahwa maksudnya bahwa nggak bisa jatuh lapor, ya kayak gitu juga satu tuh loh. Loh yang ya kita nggak bisa judgement, tapi maksudnya pelayan-pelayan yang kita ada di atas panggung dan lain-lain bisa jadi di bawahnya curang bisnisnya atau tiba-tiba ketahuan merokok. Kalau tidak judgement, jadi yang lebih kudus memang. Cuman kalau itu akhirnya kita ngerasa oh aku ngerasa nggak layak ke gereja, dia juga nggak layak nyanyi, tapi Tuhan layakin.
Jadi tidak ada yang lebih dekat dan nggak lebih dekat. Oh, dari yang memang mungkin sudah bertempur lebih jauh, sudah lebih closer ya kita gandeng yang belum gitu. Jadi sebenarnya ya untuk kita yang ngerasa safe atau belum ada alarm ya kita cuma mikirnya gini sih, kayak ya kita kan akrab sama Tuhan seperti Henok kan. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong Kristen atau enggak ya kalau kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat, iya itu sudah pasti Kristen, pengikut Kristus. Tapi itu akan kalau memang dia benar-benar Kristen, itu akan muncul yang namanya side effect. Berarti nggak bisa ya bondo, anggapannya apa ya, dengan apa ya bondo ya? Modal, dengan modal, aku percaya dengan Tuhan udah cukup, berarti hidupku selamat kan? Jadi ya, kalau modal keselamatanmu kita nggak boleh goyah. Bahwa Roma berkata bahwa ya kamu percaya Yesus dengan mulutmu dan hatimu tuh kamu percaya Tuhan selamat. Iya, itu juga karena begitu besar kasih Allah, siapa yang percaya dia akan selamat, kalau tidak binasa. Itu sudah valid. Cuman yang menunjukkan apa kamu benar-benar pengikut Kristus, bukan cuman impersonate atau cuman pura-pura gitu kan, atau cuman imitasi lah istilahnya gitu. Ya lewat buah. Itu kan namanya kita juga menjaga keselamatan selama di dunia ini kan. Iya. Gitu. Ya nggak bisa dong. Gini loh. Nggak beda kan, kita itu bukan hyper grace gitu. Kalau hyper grace itu kamu mau ngapain tetap masuk surga. No, kalau kita bahwa apa yang kita dikasih iPhone branded, iPhone lah, iPhone gitu atau iPhone. Dah gitu atau HP branded lainnya lah. Apakah jamin nggak akan pernah hilang dari tanganmu? Ya bisa. Jaga. Tapi lihat detik kamu mati kasih iPhone, ya kan pegang terus juga iPhone. Bedanya itu. Tapi selama kita memegang iPhone, kita ngerasain tuh iPhone nih. Wah, ya pakai iPhone keren ya. Oh, fotonya keren gitu. Misalnya. Atau kayak gaya-gayaan lah anggap aja gitu. Ya sama kan, kesempatan juga gitu. Semakin kita dapat lebih mudah kan, ini kesempatan untuk kita nikmatin. Gitu, keselamatan itu. Kalau orang kebalik, mikirnya kayak asuransi, ngono kan? Deket-deket mau sakit aja baru ini, iya kan? Salah, gitu loh. Justru kamu jadi Kristen lebih cepat, itu lebih enak, bisa nikmati. Tapi kalau kamu ngomong itu, kalian Kristen atau enggak, selama kalian benar-benar percaya ya, silakan bertobat setiap hari. Itu lebih penting. Itu namanya sanctification. Pertobatan kekudusan progresif kayak gitu. Tapi kalau kalian ngomong sebagai standar, aku dekat dengan Tuhan, ini kamu akan diadili sama Tuhan, tanda kutip. Tanda kutip diadili Tuhan. Dengan apa? Lihat baca Alkitab aja, ya kan? Disandingkan dengan kelakuanmu gitu loh. Karena aku percaya orang, ya ibaratnya kalau kamu punya iPhone, kamu kasih gunakan dong. Iya pasti dong. Dan pasti kan bisa menghasilkan cuan, ya kan, punya relasi, gitu-gitu. Ya sama, keselamatanmu kan berbuah. Bukan kamu dipaksakan untuk berbuah, pasti berbuah. Oh gitu. Jadi nggak ada standarisasi, nggak ada. Cuman hidup semakin serupa dengan Kristus. Kita selalu bertobat setiap hari. Jadi kalau ada yang merasa lebih kudus, itu hati-hati. Gitu. Karena orang ya seperti hari ini dengan tutus, kalau mau aku nggak ngentut kok, itu berarti kan iya dong gitu loh. Lah yang dicurigai dua, orang yang ngerasa paling nggak ngentut atau orang yang lapor siapa yang ngentut gitu lah. Gitu kan. Dan sama orang yang ngaku deket dengan Tuhan itu kan di cross check gitu loh. Apakah dia benar sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan atau enggak? Tapi orang ibaratnya OKB dan OKL gitu loh. Oke. Orang kaya baru dan orang lama. Orang kaya baru apa? Butuh apa? Validasi. Seleksi, betul. Orang kaya lama, ya udah nikmatin aja. Ya dia menikmati hartanya sendiri. Iya, dengan kekristenan juga sama gitu loh. Maksudnya, kalau orang-orang yang ngerah, tapi bedanya standarisasi yang lain. Kalau orang yang maksudnya orang Kristen lama orang yang ngerasa berdirinya Kristen itu ya dia ngerasa kayak yang penting Tuhan lah, nggak butuh validasi. Fokusnya apa? Fokusnya kan pokoknya Tuhan senang, Tuhan sayang terus sama aku ngerasain konsisten sayang itu dan nggak mau nyakit di hati Tuhan, fokus dengan jiwa
Kalau orang yang Kristen apa? Wah, aku udah salju, aku udah pelayanan. Aku ke gereja. Ke gereja, gitu loh. Fokusnya jadi beda, ya kayak OKR, OKB gitu kan, beda kan? Ya mirip Iya, gitu. iya, betul. Jadi kalau kamu lihat Kristen atau enggak, ya kalau kita ngomong surga dan neraka ya percaya Yesus atau enggak. Tapi kalau kamu apakah dia benar-benar pengikut Kristus atau tidak? Ya kita lihat dari buahnya. Jangankan gitu yang kita punya title apa namanya, title aja misalnya pendeta kah atau apapun itu juga belum menentukan. Siapa yang bisa menjamin? Iya. Banyak kok beritanya yang ya miring-miring gitu, misalnya kayak selingkuh lah, cerai lah, gitu. Oh, oke. Cara menjamin kekristenannya di mana gitu, maksudnya Kristen yang sungguh-sungguh atau tidaknya di mana gitu. Nah, ini hal yang cukup menarik sih. Cukup menarik. Oke. Apa ya? Tanggapannya gini. Apa bedanya orang yang selama hidupnya menghasilkan buah dengan orang yang nggak menghasilkan buah? Kan dia gini, anggapannya gini. Kan di Alkitab juga tertulis selama kita percaya dengan Yesus berarti kita sudah diselamatkan. Jadi anggapannya yes, kita bisa bersama dengan Bapa Surga. Gitu. Ya. Tapi apa yang membedakan orang hidup untuk berbuah dengan hidup ya untuk diri sendiri, pokoknya fokusnya untuk Tuhan. Nah, kita itu terus lakukan dosa, gitu loh. Jadi konteksnya gini, jangan hypergrace itu konteksnya, ya ini koreksi kalau salah ya, aku nggak terlalu suka mengusik aliran-aliran yang kurang inilah. Hypergrace itu gimana ya, kamu ngakuin apapun, kamu udah diselamatkan, kamu nggak akan berdosa lagi, tanda kutip tidak akan berdosa gitu, karena keselamatan ini mutlak kayak gitu. Iya memang mutlak, cuman mutlaknya ini jadok kanan tambah kanan gitu. Jadi kamu mau bunuh orang, kamu percaya Yesus, iya masuk surga sudah tanpa ada pertobatan. Karena aku percaya gini loh, beda orang yang kepleset dosa sama yang hidup di dalam dosa. Kita selalu ngelakuin dosa, iya, tapi kita selalu kembali ke jalan Tuhan. Kita pegang terus, aku nggak mau hidup dalam sini. Kayak gitu. Ya kita bertobat setiap hari, sanctification. Secara posisi kita tetap anak, tapi secara secara pertobatan progresifnya, kekudusan progresifnya, ya kita setiap hari bertobat, semakin serupa dengan Kristus, itu ayatnya, gitu. Nah, yang jadi masalah adalah mengkacaukan yang namanya sanctification dan justification. Maksudnya kekudusan posisi sama kekudusan progresif. Atau yang ngomong aku berdosa, aku nggak layak. Enggak, kamu layak karena dilayakkan Kristus, bukan karena kamu sendiri. Makanya jangan ada yang namanya keselamatan ditambah, itu enggak boleh, itu sesat. Yesus mati itu titik. Cuman kamu pegang keselamatan, kamu mau hidup di dalam itu atau tidak? Ya gitu. Nah, sebenarnya ada satu ilustrasi, tapi sekali lagi ini nggak ada ilustrasi yang bisa menggambarkan yang namanya kesempurnaan Tuhan. Jadi maksudnya bahwa ya pasti ada cacatnya, kita nggak perlu cari cacat. Gitu. Karena nggak ada yang bisa menggambarkan, kalau pekerjaan Allah itu selalu nggak ada yang bisa menggambarkan seperfect-perfectnya kayak gitu. Nah, tapi hari ini anggaplah seperti kubah atau rumah kayak gitu. Oke. Kalau hari ini kita berdosa gitu kan, terus akhirnya ketika pintu itu ditutup gitu, dan kita masih di luar dari rumah itu, ya udah, gitu loh. Ya kita nggak bisa masuk rumah itu kapanpun. Itu selama-lamanya di luar. Kalau misalnya kita di dalam satu kolam, aku suka banget ini, kolamnya hitam banget. Oke. Terus Tuhan tuh uluran tali, kamu bertobat nggak? Oke, bertobat gitu. Naiklah, dikasih keselamatan. Tali itu adalah keselamatan dari Tuhan gitu. Berarti opportunity juga ya? Ya, Yesus mati di kayu salib. Nih, kamu mau nggak terima keselamatan? Mau. Naik ya. Nah, terus Yesus bilang, kamu hidup di dalam sini aja, tapi jangan sentuh kolam itu lagi. Anggaplah seperti itu ya. Ini ilustrasi ya, kayak gitu.
Adanya ayatnya mana? Ilustrasi coy, ilustrasi. Ilustrasi tak kebacut ya ngerti. Ini kan ilustrasi gitu. Sudah dikasih disclaimer saya nggak denger no kebacut gitu. Nggak ngerti. SCM ya segitulah. Nah tapi maksudnya minim literasi lah artinya kan. Kayak gitu. Apa perlu subtitle biar kita literasinya sekalian gitu kan. Nah, biasanya orang-orang gitu tuh orang-orang minim literasi, paham nggak? Maksudnya kok baca itu nggak cuma separuh gitu kan? Nah iya. Kayak gitu. Nah sama, gitu. Jadi nggak bisa dengerin cuma sepotong kayak gitu. Nah jadi gitu, jadi mungkin gue ngomong kayak, kamu jangan masuk ke sana lagi ya, kayak gitu. Kamu maksudnya ya udah kamu di pinggir-pinggirnya aja wis gitu. Terus hidup enak di situ di taman ini, pokoknya jangan masuk di kolam itu lagi. Nah, tapi ternyata kepleset gitu, jatuh. Tali itu masih ada enggak? Masih ada dong. Gitu. Karena kan belum ditarik. Ya cepet-cepet keluar. Gitu. Tapi enak nggak di dalam? Nggak enak dong. Kita juga nggak mau dong kepleset. Of course dong. Nggak enak dong kepleset itu. Belum kaget, belum kebentuk kalau misalnya kebanteran gitu kan, kebentuk dasarnya gitu loh. Dan mungkin airnya juga nggak enak gitu loh. Karena hitam gitu kan. Iya. Nah kita naik lagi gitu. Naik lagi gitu. Oh. Terus akhirnya apa? Ketika kepleset dan ternyata tutuplah kasih karunia itu, tali hilang. Sudah. Ya hilang. Bukan keselamatan ini bisa hilang, tapi kita yang memilih melepaskan itu lewat apa? Hidup di dalam dosa. Seumur hidup kita nggak mau bertobat, dan kita memilih hidup di misalnya apa? Klub malam. Hidup di mana? Wes gak usah gereja-gereja. Wes pokoknya gereja tuh aja mana. Oh tapi gini kok, kalau anggapannya ya, hidup tidak menghasilkan buah berarti pasti hidupnya dalam dosa atau ya itulah. Itu kan suam-suam kuku kan akan dimuntahkan Tuhan kan? Oh iya. Ya kalau kita mau sekak mati itu kan suam-suam kuku artinya. Iya. Lalu kamu maksudnya kan tengah-tengah mau Kristen iya tapi nggak mau menghasilkan buah. Iya kayak nanggung. Ya, sekarang loh nggak mau menghasilkan buah. Kenapa? Ini kan pertanyaan ini pasti ada penyebabnya toh. Iya. Masa orang nggak menghasilkan buah aneh nggak? Berarti hidup di dalam mana dia? Gitu loh, uang kah? Iya kan? Iya. Nggak mungkin coba kamu sungguh-sungguh, masa nggak berbuah? Oh iya pasti berbuah. Nah logikanya kebalik gitu, jadi kayak orang mikir langsung dibalik-balik logikanya. Maupun kamu udah sungguh-sungguh nggak usah kamu mungkin. Ya, kamu tak kasih iPhone, masuk dia nganggur, gak ngasih lo cuan. Masuk akal lah, itu seneng kamu pemalas. Gitu tuh. Memang kamu nggak mau hidup dalamnya. Maksudnya apa sih? Maksudnya itu dalam pertobatan, hidup dalam apa? Nggak mungkin nggak mau buat ingat aneh itu maksudnya. Misalnya orang Kristen tapi nggak, maksudnya hidupmu tengah-tengah gitu. Berarti kamu nggak sungguh-sungguh toh. Dan sungguh-sungguh masa nggak ada perubahan sih dalam hidupmu? Aneh tuh. Nggak pernah sama Tuhan dan aneh kan? Oh iya. Nggak mau satu aneh toh, ngerti nggak sih maksudnya? Maksudnya nggak ada jalan tengahnya gitu. Maksudnya, oh iya aku sungguh-sungguh tapi satu tuh nggak mau. Satu tuh ini formalitas. Cerminan dari tindakannya nggak kelihatan sama ya makanya kan ngomongnya dari hati dan mulut kan. Hati itu kan ngomong pasti ada buahnya toh. Berarti memang nyambung ya? Nyambung mah. Maksudnya, ya misalnya kamu kuliah kamu misalnya apa ya? Misalnya kayak kamu tuh ya ngomong kayak yo aku ini misalnya orang kaya tapi makannya misalnya hemat banget terus gak mau beli terus kok salah gitu terus takut beli branded gak dompetnya gak ada cashnya juga ada tapi aku sungguh-sungguh beneran gitu ya aneh tuh gitu loh. Siapa tahu dia CEO tersembunyi juga ya. Iya mungkin papa mamanya kaya gitu, terus tapi dia itu memang nggak punya uang, dia nggak sungguh-sungguh dong kaya beneran dong. Gitu. Nggak bisa, kalau kamu kaya nggak mau pasti terulangi kan gitu. Berarti nggak bisa ya dengan konsep
Cio tersembunyi ya anggapannya gitu. Tuh, aku sungguh-sungguh kayak Ya, itu Kristen Intel namanya, Kristen Intel. ada pula ya Kristen Intel. Cuman keluar pas waktu tertentu, Waduh, pas kapan? pas Natal tahun baru. Iya benar. Sama Paskah. Aisyah. Ada Kita dulu ngomong tuh, buaya yang baik maksudnya yang baik, buat yang buruk, maksudnya tanaman yang buruk bisa menghasilkan yang baik dan sebaliknya gitu. Ya itu. Nah, terus kalau oke, berarti kan kita harus berbuat, kita harus melakukan kehendak Bapa. Nah, yang harus kita lakukan untuk mengikuti kehendak Bapa ini ya apa caranya? Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mengikuti kehendak Bapa? Ya wacan nih gue buat hukummu. ya bacaan itu ya kan ditulis capek-capek berapa ratus tahun, berapa ribu tahun itu. Iya dong. Lah iya kami tahu maksudnya kadang orang itu pikir supranatural mood ngono, Pak. Gitu loh. Iya, soalnya kan zaman dulu kan juga banyak mujizat. Bacaan Alkitab niku. Wis ketok toh apa aja kehendaknya gitu loh. Nanti ditambah dengan rema gitu. Tambah dengan saat teduh. Jadi jangan samakan tools dengan standar kekristenan. Beda. Gitu. Kalau tools ya tools gitu. Standar itu adalah bagaimana hubunganmu dengan Tuhan. Itu yang kedua adalah bergaul karib dengan Tuhan. Cuman dua itu tak pilihan nih. Gitu loh. Kalau kamu tadinya memang dua itu tok ya. Lu ya apalagi kalau kamu pengen ya? Oke. Semua itu kan side efek dari dua ini, percaya aku. Gitu. Karena aku percaya Tuhan gitu. Side efeknya cuma dua. Kalau kamu baca Alkitab dengan sungguh-sungguh, gitu. Kamu ngerti kehendak Bapa, kamu lakukan dan kamu jaga hubunganmu dengan Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan. Maksudnya, siap langkahmu Tuhan, menurutmu ya apa ya ini kok kurang enak ya rasanya. Kok ya apa menurutmu? Otomatis kamu kan doa, otomatis kamu kan salat dulu, otomatis kamu baca Alkitab. Gitu. Otomatis kamu kan tanya Tuhan, otomatis kamu kan dekat dengan Tuhan, otomatis kamu juga benar-benar sungguh-sungguh sama Tuhan. Pelayananmu benar-benar kamu dengar kehendak Bapa. Plus kok kamu akrab dengan Tuhan, kamu jaga puasa juga untuk menetralkan dirimu ya, untuk menekan kedaginganmu. Otomatis kamu berusaha ingin semakin dekat dengan Bapa pun nggak akan mempersulit. Gitu. Ya kamu kan juga dengar rahasia-rahasia yang bahkan kamu nggak tahu gitu loh. Lewat mimpi kah, kamu ngerti, masuk otomatis gitu loh. Kalau kamu dekat dengan Tuhan, kamu ngerti hatinya Tuhan, kamu ngerti visinya Tuhan, kamu ngerti harapannya Tuhan, dan kamu udah tahu harapannya Tuhan, dan kamu ngomong Kristen sungguh-sungguh, ya gak mungkin kamu nggak ngelakuin. Betul. Nah itu lewat mana? Lewat yang tertulis, itu baca Alkitabmu. Gitu. Jangan yang supranatural terus. Kok kamu dekat dengan Tuhan, kamu dengar suara Tuhan secara langsung bisa. Lewat hikmat bisa, lewat feeling bisa, lewat manapun. Ya gitu. Tapi bacaan dulu yang tertulis. Gitu. Dua itu untuk menunjukkan bahwa kamu benar-benar sungguh-sungguh enggak sama Tuhan. Jadi bukan kenang Kristen atau enggak, tapi tentang sungguh-sungguh atau enggak gitu loh. Kalau kamu nggak sungguh-sungguh, ya kamu kan dimuntahkan. Nah, tapi kenapa orang yang nggak sungguh-sungguh ya kayak apa ya bergaul karib dengan Tuhan, terus sungguh-sungguh dalam Tuhan lah. Kenapa mereka selalu mempertanyakan, ngapain kok aku harus sampai kayak gitu? Lah kan gini loh, kalau kamu keluar dari firman-Nya, kamu keluar dari perkataannya, kamu sedang keluar dari kubahnya Tuhan. Contoh apa sih? Misalnya kamu kerja nggak sungguh-sungguh, kamu keluar dari kubahnya Tuhan, kamu nggak tahu sejapain gitu. Ya gitu. Kamu nggak dekat dengan Tuhan. Tuhan itu mempersiapkan kenapa Tuhan itu harus sampai mati 3 kali ya untuk kamu dekat sama Tuhan. Tuhan itu kan bantu kamu di setiap langkahmu. Enak atau punya Tuhan yang bergaul karib. Orang ini aneh. Jadi orang itu berpikir tentang aku ini worth it atau enggak. Aku ini punya manfaat apa dekat dengan lu? Seakan-akan Tuhan ini akan mendekat ke kita dan kita ngerasa juaji. Why aku harus dekat dengan kamu? Sedangkan harusnya kebalik. Kenapa Tuhan berkata bahwa aku pantas tak punya sahabat kayak kamu? Oh. Kayak gitu ngomong kayak gitu.
kamu pantas tak jauh sahabatku. No, tapi Tuhan ngomong berkata kamu sahabatku. Dan sekarang bisa kita tanya, kenapa aku harus dekat dengan kamu? Ke sahabat, aneh kan? Iya. Tapi gitu sering loh dipertanyakan. Aku beberapa kali kayak, harus kayak gitu, tanyain gitu. Ya, karena mereka mikir bahwa ini teori. Tentang apa? Karena semua ini teori. Dia cuma Oke. mikir teori. Jadi, oh iya aku dekat-dekat supaya masuk surga. Salah. Yesus saya tinggalkan surga. Oh. Ya. Nah, tapi lucunya begini. Begitu dia kesusahan, Tuhan tolong. Iya, makanya gitu loh. Jadi maksudnya bahwa lebih daripada sekedar mengenal standar tools. Kenapa kamu nggak pingin lebih ngerasa kayak level up gitu anggapannya daripada itu? Tuh. Untuk punya level yang seperti ya kita nggak bisa meniru sih, cuman ya kalau kita lihat dulu Tuhan banyak orang dipakai Tuhan ya. Kenapa aku nggak pengen dipakai Tuhan lebih gitu? Atau pengen dapat hatinya Tuhan, ngerasa ya para jiwa-jiwa itu gitu. Kenapa kita nggak mikirin gitu? Enak itu kita Tuhan sudah besar Tuhan, nggak enak pengen kayak gitu. Oh dengar peringatan Tuhan lewat firman nih, enak loh. Kayak gitu loh. Dibanding kita cuma mikir deket atau enggak, masuk surga atau enggak, capek deh. Udah dikasih tiket kok malah dipertanyakan. Oh, lah iya. Memang seenak itu ya, tapi ya kenapa orang ya emannya kayak menyanyiakan itu loh. Kadang itu. Karena mereka tuh nggak mau masuk level up, dia mau cuman sekedar teori tahu, oh iya saat itu penting, jadi penting, tapi dia tuh nggak mau level up untuk sampai di titik mengalami. Ya. Sama dengan kamu mengagumi tapi kamu nggak mau level up untuk masuk ke dalam mendekati. Wah, susah. Iya. Jadinya ya stagnan situ terus. Karena memang kekristenan, apapun Kristen Katolik, Kristen dan lain-lain, karismatik lah, Protestan lah, apalah. Selain itu ya, sepengetahuanku tidak menyinggung ya, salah ya, intinya lebih ke arah kayak ya memang kita harus do something ke Tuhan, untuk Tuhan do something ke kita, gitu loh. Kita harus do something untuk mengejar sesuatu, kayak gitu. Tapi kalau kekristenan itu ngomong tentang bagaimana Tuhan yang ke kita, Tuhan yang sayang sama kita, Tuhan menganggap kita sebagai sahabatnya, dan dia ingin bergaul karib dengan kita. Gitu, seperti Henok. Iya. Ya. Oke, terakhir nih. Berarti cara tahu seorang ini benar-benar pengikut Kristus itu berarti dari mananya? Dari buahnya tok ya. Dari buahnya nggak ada lagi. Kalau kamu nggak selamat, silakan percaya Yesus or no. Itu kalau kamu mutlak. Tapi kalau kamu benar-benar pengen ngelihat dia sungguh-sungguh nggak ikut Kristus, kamu lihat bagaimana kelakuannya. Itu mencerminkan. Gak ada yang perfect ya, gak ada yang perfect. Cuman maksudnya, apakah dia hidupnya dalam pertobatan atau enggak? Itu aja simple. Karena nggak bisa hidup tanpa pertobatan itu, ya kamu keluar dari jalur itu kan. Iya. Karena bukan hyper grace. Karena kita kan juga sering nggak sih kok ngeliat orang yang anggapannya masang topeng lah ya, kayak oh iya aku pengikut Kristus, aku ini apa ya, maksudnya kayak bener-bener flexing lah. Oh aku pelayanan loh gini, tapi nyata kehidupan di balik itu semua kehidupan sehari-harinya banyak orang licik sana sini. Tapi sebenarnya daripada kita mengukur orang itu Kristen atau enggak, ya buat apa juga sebenarnya. Tapi kadang kayak kesel gak sih kita yang lihat, kita yang dengar itu kayak kesel, capek gitu loh, kayak kok gini yo, capek soalnya lama-lama dengerin gitu. Ya yang fake lah. Ya intinya sebenarnya lebih karena kayak ya yang paling penting itu daripada kita berpikir tentang kadang orang bisa berkhotbah, tapi ya makanya aku dengar satu kalimat ini lumayan menarik ya, salah satu pendeta ya pernah bilang kayak gini, kayak
kerasukan setan yang tertinggi itu bukan ketika kejang-kejang, penampakan atau whatever apapun yang wow gitu ya. Tapi kerasukan setan yang tertinggi, ini salah satu omongan pendeta, aku lupa pendeta siapa itu. Jadi aku nggak sebut namanya. Itu bilang gini kayak kerasukan setan yang tertinggi itu bukan itu semua, tapi sing bener-bener hidup nggak mau dalam pertobatan. Ini tak tambah sedikit ya. Yang hidupnya nggak mau dalam pertobatan, tapi khotbah. Tinggar. Itu aku di tempat takut nomor-nomor. Jadi bukan orang berdosa, no. Kita sudah dibenarkan dan ditebus. Itu Efesus sudah ngomong. Kita sudah ditebus, tapi apakah kita pegang identitas itu terus atau tidak? Itu yang penting aku bilang bukan hidup tidak berdosa, tapi hidup dalam pertobatan. Itu lebih penting. Oh, menarik. Kerasukan level tertinggi adalah di mana kita bukan kejam-kejam, tapi kita tidak hidup dalam pertobatan, tapi khotbah, tapi melayani dengan konteks di depannya tidak ada hidup dalam pertobatan ya. Iya. Oh, hidup dalam pertobatan is okay, silakan bertumbuh, itu bagus. Jadi pelayananmu membantu kamu semakin ke Kristus. Nice, pelayananmu bukan identity, tapi ketika kamu nggak mau bertumbuh terus kamu pingin melayani dengan konteks pingin show off, pingin apa, ya itu kerasukan tertinggi sudah. Oh, maksudnya kalian free sex tapi nggak mau bertobat, hidup di sana terus. Dan justru ketika kita ingat detik terakhir nanti Tuhan jemput kita dan kita masih hidup dalam free sex, ya artinya kita sedang menyembah dunia, gitu. Dan keselamatan itu tidak ada. Oh, ya karena hidup dalam dosa itu. Ya, keselamatan itu hanya bisa dari sisi kita hilang. Ya bilang tali itu nggak pernah hilang. Cuman kalau kita nggak mau pegang erat atau kamu nggak mau keluar dari kolam itu, ya kolam itu kan diserap gitu loh. Ya jadi cuma bisa apa? Ketika kamu nggak kamu nggak benar-benar sungguh percaya Tuhan Yesus, kamu menolak Tuhan Yesus, atau kamu hidup menyembah yang lain, contoh berhala yang lain. Apa berhala? Misalnya kamu berhala dewa-dewa apapun itu, dewa yang diluar dari apapun mis. Pokoknya kita percaya Yesus Kristus jalan, selainnya neraka gitu kan? Ya. Gitu. Ya harus pokoknya ala lain lah kayak gitu. Nggak menjelekkan agama lain, tapi ala lain, terserah ala batu kah, gunung apapun lah, pohon lah, terserah guys. Nah itu. Dan yang terakhir adalah kamu hidup, maksudnya memilih untuk, ya sebenarnya mirip kayak berhala, tapi tak pisahkan biar kalian paham ya. Memilih hidup di dalam dosa. Karena itu pilihan. Keselamatan itu bukan berarti hilang timbul, bukan. Tapi kamu terus hidup di dalamnya. Aku nulis, aku tak narkobaan terus. Gak bisa. Oke. Sama dengan kayak gitu. Gak ada pertobatannya, tapi hidup misalnya free sex terus, pornografi terus. Tanpa ada bertobat, tapi khotbah besokin. Wah, bingung. Waduh, ngomongin Tuhan Yesus baik, waduh. Udah, bingung. Tapi nggak cuma pendeta, maksudnya semua ya, apa? Itu istilah. Dalam pelayanan juga gitu. Wah, mabuk-mabukan, gak ada pertobatan. Besoknya apa? Kemarin ini minum amer, besoknya minum anggur, gitu kan? Waduh. Double kill. Iya, apalagi zaman sekarang ini kayak sering nggak sih kita lihat di IG banyak. Itulah kerasukan tingkat tinggi menurutku. Kita nggak lebih kudus, nggak ada yang lebih kudus, malah kadang lebih kudusan jemaat malahan gitu dibanding kita. Ya. Jadi yang paling penting itu bukan perfect, tapi kita ngerasa bahwa kita sudah dibenarkan, kita ditebus. Efesus kalian bisa baca, itu identitas kita. Dan kita hidupi dengan cara apa? Ya, kita hidup di dalamnya. Kita hidup dalam pertobatan. Kalau ngomong nggak berdosa, bohong. Pendeta pun bisa berdosa. Kayak gitu. Kalau kita ngerasa diri kita nggak berdosa, justru kita berdosa. Apa kalau Alkitab? Justru ketika kita ngerasa, aku kedosaan nih. Nah, itu artinya kasih karunia itulah cukup. Justru kita sedang menunjukkan, kasih karunia Tuhan besar ya. Tapi lu hidup di dalam dosa itu tidak menunjukkan. Itu hanya kan beler. Gitu kan, itu beda. Gitu loh. Itu dalam dosa itu maksudnya kamu nggak mau berusaha untuk keluar gitu loh, paham nggak? Berusaha titik mati. Dia memilih di situ.
Oh, memang Iya, wis gak apa-apa main anggapannya- cewek ae wis. anggapannya berpasrah lah. Oh, memang takdir. Iya, Eh, nggak bisa, soalnya kan nggak enak. Oh ya 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 yes, yes. Oke menarik hari ini. Wih. Nah, aku tunggu ceritanya kalian ya guys. Bagi kalian yang nonton, kalian pengen cerita apapun, mungkin cerita tentang kehidupannya kalian, pertobatannya kalian, boleh kalian cerita aja di komennya kita bakal balesin satu-satu ya guys. Oke, so thank you hari ini Kode ini atas waktunya. Jangan lupa kalian like dan subscribe. Terus kalian nyalakan loncengnya supaya kalian dapat info terbaru dari video-video yang sudah kita siapkan ya guys. Dan bagi kalian yang baru pertama kali tahu The Evil ini apa sih, jadi sedikit ya cerita sebuah fun fact aja lah ya, for your information ada The Evil ini adalah sebuah komunitas rohani. Nah, kita pusatnya di Surabaya memang, tapi nantinya akan berkembang ke seluruh penjuru kota di Indonesia. Nah, dan bagi kalian yang baru pertama kali tahu The Evil, kalian bisa cek di linknya kita. Yang pengen tahu event-eventnya kita ngapain aja sih, nah kalian bisa buka linknya, itu ada IG dan TikToknya kita, karena setiap event itu kita upload semuanya di sana. Dan untuk telenya, nah itu buat kalian yang pengen follow up langsung, yang pengen ngobrol langsung dengan kita, yang pengen langsung join aja, udah nggak apa-apa, join aja. Gak usah takut-takut, karena nanti kalian bakal disambut dengan sangat-sangat ramah dan heboh tentunya. Dengan kita-kita yang heboh dan udah putus lah ya, urat malu. Oke, so thank you hari ini Kode ini atas waktunya. Asik Sama-sama. kita ngobrol banyak dan kita dapat something yang benar-benar bisa kita pegang. Wes. Oke, nantikan episode berikutnya yang tentunya topiknya akan semakin menarik lagi, dan nantinya akan ada gebrakan-gebrakan baru dari BDL. Nah, nantikan saja untuk video-video terbarunya. Oke, so thank you and ayo apa? Apa? Waduh. Loh, End meeting nggak salah. and see you next video. Dadah guys. Jesus bless you all, Pak Kakak. Dadah.